Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat bertemu di tempat ini, yakni mengikuti salah satu kegiatan calon guru penggerak Ibu Sri Eka. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara kita pada siang hari ini, yakni yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Binangga, yang ketiga materi destinasi penyelenggaraan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 1 Binangga, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Eka. Yang keempat refleksi, yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah SD 1 Binangga. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Acara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan mengikuti kegiatan dari CGP kita, yaitu atas nama Sri Eka. Adapun yang kami sampaikan pada siang hari ini yaitu tentang dorongan kepada CGP yang mana sudah melaksanakan dengan baik dan sudah melaksanakan kegiatan di dalam kelas dengan baik. Kemudian yang kegiatan positif yang dilakukan dalam kelas itu yaitu tentang merubah anak-anak yang kemarin masih ketinggalan masih banyak hal-hal yang belum diketahui oleh anak-anak. Setelah adanya CGP ini, alhamdulillah ada perubahan pada anak-anak kita, dan begitu pula sama kita teman-teman. Ada pengalaman yang didapat dari CGP, beliau pun dapat mensosialisasikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita mendapat pengalaman yang lebih meningkat dari apa yang mereka dapat. Dari dulu hingga sampai sekarang sudah ada perubahan yang lebih positif lagi. Kemudian dengan contoh-contoh yang diberikan kepada anak-anak di tempat apel maupun di dalam kelas tentang berdoa, kebersamaan tanggung jawab yang diberikan kepada anak-anak itu, mereka sudah bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian contohnya di dalam kelas itu diberikan tugas melaksanakan tugas PR, ya jelas dilaksanakan dengan baik. Ada yang mendapatkan uang, mereka bertanggung jawab dan mereka jujur mengembalikannya kepada kita di dalam kantor. Ibu, saya mendapat uang ini Ibu. Itu alhamdulillah semua bimbingan dan didikan dari kita semua, terutama CGP yang ada sekarang ini semakin berubah, semakin bertambah. Di tempat apel pun saya melihat langsung anak-anak ketika menenangkan mereka dilakukan nyanyikan seperti satu jari tangan, dua jari kiri digabungkan menjadi dua. Itu semua adalah karakter yang paling baik yang dicontoh dari CGP kita. Dari kemarin kan kita belum dapat, dengan adanya CGP yang ada sekarang ini alhamdulillah banyak perubahan yang kita dapatkan. Lanjut. Alhamdulillah, semoga CGP ini bisa kita contoh, dan kita yang ada di sini, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa mendaftarkan diri supaya ada lagi CGP selanjutnya. Iya, amin.
Kami bermohon, mengharap semoga CGPI lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Jadi kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk siang hari ini. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan yang CGP programkan. Mungkin kita ini 3 hari nanti Bapak Ibu. Ini hari di EK, besok juga mungkin di Lupa, nanti mungkin di Bilan. Untuk menghemat waktu tidak lama, supaya kegiatan kita berjalan sesuai yang kita rencanakan, kita menginjak ke acara ketiga, yakni pemaparan hasil diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP angkatan ke-9 Kabupaten Sigi kepada Ibu Sulika. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Binangga, yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Binangga. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikannya kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, ini juga merupakan pemenuhan salah satu tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4 budaya positif. Baik, alhamdulillah selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang kurang lebih sudah ada memasuki 2 bulan, kami sudah menuntaskan modul 1, di mana modul 1 itu terdapat lagi modul-modul, yaitu 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan sekarang ini untuk aksi nyatanya modul 1.4 mengenai budaya positif. Di sini ada konsep inti budaya positif. Terdapat beberapa konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini paradigma baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran yang mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Boleh teman-teman bisa menyebutkan? Dari ke-6 profil pelajar Pancasila tersebut terdiri dari 6 elemen. Ya, yang pertama, ya, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Iya, di sini ada
miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di sini biasanya guru memiliki ilusi bahwa dia bisa mengontrol murid-murid tersebut. Padahal perlu kita ketahui bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, begitupun orang lain tidak bisa mengontrol kita. Ya, begitu juga kita terapkan kepada murid-murid. Kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ketika murid-murid melakukan kesalahan, biasanya kita guru selalu mengkritik, ya, mengkritik apa yang dilakukan oleh murid, sehingga murid tersebut merasa bersalah. Ya, ketika merasa bersalah, murid ini sudah menjadi gagal, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, biasanya kita guru memberikan penguatan positif, kita mengira bahwa itu sudah efektif, ya, sudah bermanfaat. Padahal tidak semua penguatan positif itu berdampak juga positif kepada murid-murid kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kita sebagai orang dewasa, guru, terkadang memaksakan kehendak kepada murid-murid kita. Ya, seperti itu. Sebenarnya hal itu tidak bisa kita lakukan kepada murid-murid kita untuk memaksakan kehendak yang mereka tidak sukai. Ya. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua bagan, yang di samping kanan stimulus respon, yang di samping kiri teori kontrol. Kalau di stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita di sini melihat kesalahan anak-anak didik kita itu suatu perlakuan yang buruk. Padahal kalau di teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan oleh murid-murid kita itu memiliki suatu tujuan. Mengapa mereka melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Nah, di sini disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu guru semua sangat mengetahui dengan arti kata disiplin. Ya. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, kita sebagai guru
Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ketika anak-anak memiliki kesadaran yang lahir dari dalam dirinya sendiri, tentunya dia akan sadar untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian pada IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan kepada murid-murid kita. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang guru, perlu kita ketahui atau memahami kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus terpenuhi untuk peserta didik kita, agar mereka merasa bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, di sini yang terdapat makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Pada kasih sayang dan rasa diterima, di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Pada kebutuhan dasar manusia penguasaan, di sini ada hargai diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian pada kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian pada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, Bapak Ibu guru hebat, perlu kita memahami 5 kebutuhan dasar ini agar kita tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan anak-anak didik kita. Misalnya ada satu contoh kasus, si anak merampas makanan temannya atau mengambil makanan temannya tanpa izin dari temannya. Nah, kemudian kita melakukan pendekatan dan bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, makanya dia melakukan hal itu. Nah, ketika dia menjawab, Ibu, saya lapar, saya belum makan. Nah, ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya dia melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu 5 kebutuhan dasar murid-murid kita, ya, untuk menangani masalah-masalah yang mereka lakukan. Nah, dari 5 kebutuhan
dasar manusia, di sini ada motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku. Ya, biasanya guru melakukan hukuman kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita itu merasa takut. Ya, dan akhirnya dia biasanya berbohong untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut tadi. Jadi anak menjadi takut, berbohong karena takut dihukum oleh gurunya. Jadi tindakan ini sangat tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, ketika kita memberikan imbalan atau penghargaan kepada murid-murid kita, maka mereka melakukan disiplin atau menjalankan keyakinan kelasnya hanya dengan mengharapkan imbalan tersebut. Dan ketika kita tidak memberikan imbalan lagi, dia tidak akan melakukan hal-hal yang positif lagi. Jadi untuk memberikan reward, penghargaan atau imbalan itu juga sangat tidak bagus untuk dilakukan. Karena anak-anak bersifat ketergantungan, ya, ketergantungan dengan penghargaan yang diberikan kepada gurunya. Ya, kemudian di sini yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, di sini ada motivasi intrinsik, ya, motivasi yang lahir dari dalam diri si anak. Dengan sadar dia melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut tanpa ada ibu guru atau bapak guru, dia tetap melakukan hal-hal yang positif karena telah lahir dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, maka ini yang akan terjadi, dampak yang akan terjadi kepada anak didik kita, yaitu seperti kita ketahui bahwa hukuman itu terkait dengan psikis dan fisik anak. Iya, ketika kita melakukan hukuman kepada anak didik kita, itu terasa menyakitkan bagi dia, merasa tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Ya, jadi ketika kita melakukan hukuman-hukuman kepada murid-murid kita mengenai kesalahan-kesalahan yang dia buat, maka ini dampak yang akan terjadi. Kemudian penghargaan, ya, ketika kita juga memberikan penghargaan kepada murid-murid kita, ini juga dampak yang akan terjadi. Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, tidak menghargai dirinya. Nah, ketika kita memberikan penghargaan kepada si anak ini, tentunya di sini juga merusak hubungan. Ada temannya merasa cemburu, ya, merasa cemburu. Kenapa cuma dia terus saja yang diberikan hadiah, yang diberikan penghargaan, sementara saya tidak? Maka untuk memberikan penghargaan kepada murid-murid kita itu juga tidak etis, ya, atau tidak efektif. Ya, seperti itu. Jadi konsep disiplinnya dengan identitas gagal. Anak-anak merasa gagal ketika kita melakukan ini kepada mereka. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal, ya, di sini sekarang sukses. Konsekuensi yang kita lakukan dapat menjadi penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Pada restitusi,
Ya, di sini pendekatan yang sangat efektif untuk kita lakukan dalam menangani masalah-masalah murid-murid kita, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau di konsekuensi ada stimulus respon, kalau di restitusi ada teori kontrol, dirinya bisa memegang kontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ketika kita melakukan pendekatan restitusi untuk menangani masalah murid-murid kita, murid-murid merasa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan murid-murid dapat memecahkan atau mencari solusi dari kesalahannya dan kemudian memperbaiki dari kesalahannya tersebut. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Di sini 5 posisi kontrol restitusi yang dimiliki guru. Ketika menangani masalah-masalah murid-murid kita, bagaimana kita memposisikan diri? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ya, di sini ada contoh kasus. Murid sering tidak mengerjakan PR. Ya, tentunya ketika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, maka ini hukuman yang dia berikan. Guru menghukum murid hormat bendera selama 10 menit. Apakah kita masih melakukan itu, Bapak Ibu guru? Tidak. Baik. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Dia menjadi takut karena hukuman tadi itu. Ya. Kemudian ketika kita menerapkan konsekuensi kepada murid-murid kita, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Apakah itu efektif? Nah, tentunya tidak efektif. Dan guru tegas dan murid menghormati peraturan. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Di sini murid menghormati peraturan hanya karena takut dengan gurunya tadi itu, dan takut dengan konsekuensi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian restitusi. Nah, di sini pendekatannya efektif, yaitu ketika murid sering tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas. Sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu di kelas masing-masing, ya. Karena ketika kita membuat keyakinan kelas, murid itu pasti merasa bertanggung jawab, ya. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini perlu kita ketahui dan pahami bersama, Bapak Ibu guru hebat, bahwa ketika kita menangani masalah murid-murid kita harus memposisikan diri kita ke posisi yang tepat, ya. Di sini ada posisi penghukum. Pernyataannya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Biasanya dengan posisi penghukum ini, intonasinya agak sedikit tinggi, ya, kasar, dan ekspresi wajah agak kelihatan marah. Ya, seperti itu kalau dalam posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pernyataannya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini juga bisa membuat anak-anak gagal. Karena ketika kita melakukan ini kepada anak-anak, anak-anak tersebut merasa sudah mengecewakan gurunya, ya. Dia merasa gagal. Iya, seperti itu. Jadi dia merasa bersalah kepada ibu gurunya. Nah, kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Ya, begitu pernyataannya.
kali ini tidak apa-apa kamu salah. Apakah itu harus tepat juga kita lakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman? Apakah itu efektif? Efektif? Efektif atau tidak? Efektif, karena bisa diberikan alasannya. Kalau menurut saya sangat efektif ya. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi anak-anak kita ajak berteman supaya tidak ada dia merasa dihargai oleh seorang guru. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya. Ya, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, tetapi murid-murid terkadang tidak menghargai kita karena dia menganggap kita sebagai temannya, ya, sebagai temannya. Bisa saja dia terus melakukan kesalahan itu karena guru tidak, iya seperti itu, karena dia merasa nyaman dianggap sebagai teman oleh gurunya. Ya, seperti itu. Kemudian memposisikan sebagai pemantau. Ya, pernyataannya kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, dengan kasus tadi ketika anak itu tidak membuat PR, nah kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Sebentar kamu jam istirahat, kerjakan PR kamu. Ibu guru tunggu. Nah, seperti itu. Itu seperti memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi manajer, ya. Di sini posisi yang paling tepat yaitu posisi manajer, yaitu pernyataannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dengan sikap merendah, bukan berarti merendahkan diri ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Di sini anak-anak disuruh bertanggung jawab atas kesalahannya tadi, disuruh mencari solusi dari kesalahannya tadi, seperti itu. Tapi terkadang untuk memposisikan diri kita sebagai manajer memang susah atau sulit. Ya, memang butuh upaya yang keras atau usaha yang keras. Ya. Sabar menghadapi anak-anak. Nah, di sini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku dengan pernyataan sebagai berikut. Ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya. Ini posisi pemantau, manajer, penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah. Ayo. Pemantau. Iya. Oke, berarti kita sepakat di sini pemantau. Iya, betul sekali. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kelanjutannya, tolong kerjakan tugasmu. Ya, seperti itu. Ibu guru tunggu. Ya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Yang kedua, ayo. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, sebagai teman. Di sini dia memelas, ibu guru memohon kepada anak. Ayo, lakukanlah demi Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Boleh seperti itu? Iya, karena kita menganggap iya sebagai teman. Jadi takut kalau dia merasa tersakiti, merasa hatinya tidak nyaman, makanya kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, di sini kita memposisikan diri kita sebagai seorang
manajer. Oke. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberi tanggapannya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, terima kasih. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena peraturan itu bisa saja dilanggar. Ya, peraturan itu kesannya masih memaksa. Kamu harus seperti ini. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, itu sangat betul sekali. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang dibentuk atau dibuat, yang terlibat adalah guru dan murid, yang sudah disepakati bersama, dijalankan bersama, diterapkan bersama, dan bertanggung jawab bersama. Kalau peraturan kelas itu yang dibuat oleh sekolah atau guru, anak-anak tidak terlibat di dalamnya, ya. Jadi mana yang lebih baik, keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas. Oke, di sini ada pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian daripada peraturan. Di sini keyakinan kelas adalah motivasi, ya, yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Sementara peraturan itu motivasi eksternal, ya, yang dibuat. Oke, dalam membentuk keyakinan kelas, ini langkah-langkahnya, ya. Boleh kita terapkan nanti di kelasnya kita masing-masing, ya, dengan melibatkan murid-murid kita, ya, dalam membuat peraturan kelas. Jangan cuma ibu gurunya, ya. Kita berikan kertas kepada anak-anak, kemudian kita sebutkan nilai-nilai kebijakan universal yang kita sepakati bersama, kemudian dibuat dalam suatu bentuk yang dipajak, ya, seperti itu, agar mudah diingat, ya, dijalankan. Di sini yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada kalimat-kalimat positif di dalamnya, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Dalam membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, ya, 10 atau 20, nanti tidak efektif dalam menjalankannya. Boleh 3 atau sampai 7. Yang penting bisa diingat, mudah dipahami, mudah diterapkan, dan mudah dipertanggungjawabkan. Oke, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya guru, ya, anak-anak harus terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita tinjau kembali apa yang belum diterapkan, apa yang belum dijalankan, seperti itu. Nah, di sini ada pendekatan segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tahap segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas.
sebelum kita menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak kita atau menangani masalah-masalah murid-murid kita, terlebih dahulu kita harus membuat keyakinan kelas, ya. Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, seperti itu. Memperbaiki hubungan, ya. Di sini memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Di sini kita bisa menawarkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid kita sebelum membuat keyakinan kelas. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, di sini tadi terdapat 3 pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita menangani masalah murid-murid kita, di sini ada pernyataan-pernyataan yang bisa kita lakukan, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita di sini menstabilkan identitas murid, ya. Jangan sampai dia merasa tertekan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tadi, kita bisa melakukan pernyataan sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentunya kita harus menanyakan itu terlebih dahulu, ya. Jangan langsung memarahi anak, ya. Kita harus menanyakan dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mungkin kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi, salah satu yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan kesalahan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Ini pernyataan-pernyataan yang bisa kita lakukan kepada murid-murid kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita membentuk keyakinan di dalam kelas kita masing-masing, dan kemudian kita menangani masalah-masalah guru kita dapat memberikan pertanyaan dan pernyataan sebagai berikut. Apa keyakinan kelas kita? Nah, di sini kita menanyakan kembali apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Di sini anak-anak mengingat kembali, ya, mengingat kembali lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini kita bisa menanyakan kembali keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Seperti itu. Iya. Sampailah pada penutup. Sudah terasa, ya? Masih semangat? Masih. Semangat, ya. Karena sudah penutup. Oke, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu, ya.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bagaimana cara kita memposisikan diri kita untuk menangani masalah anak didik kita. Ya, sekian pemaparan dari saya mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Sri Eka. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Eka, mungkin Bapak Ibu semua ada tanggapan, saran atau masukan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Eka ini. Kalau ada, kami persilakan. Entah dia berupa saran, tanggapan, atau masukan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan Ibu Eka tadi. Silakan Bapak Ibu. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk merubah suatu kebiasaan itu sulit, bukan sesuatu hal yang mudah. Artinya apa? Mungkin dari sekarang kita lebih banyak belajar lagi. Belajar dalam arti menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak kita sendiri. Artinya apa? Yang paling utama itu adalah kontrol diri. Itu yang paling utama. Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak mau ambil jauh orang lain. Artinya kita ambil diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita lihat penjelasan daripada Ibu Eka tadi yang berkaitan dengan restitusi itu, kayaknya apa yang akan kita sampaikan mungkin apa yang kita lakukan dengan apa yang disampaikan mungkin orang bilang beda-beda tipis, bedanya banyak, miripnya sedikit. Artinya apa? Ya lebih banyak apa ya, jauh bedanya. Tapi insya Allah setelah kita mempelajari ini seperti yang saya katakan tadi, secara perlahan-lahan kita sedikit-sedikit kita bisa berubah, kita bisa mengubah apa yang kita lakukan selama ini dalam kelas. Karena betul sekarang ini tidak bisa anak-anak dulu kita musamakan dengan sekarang. Kenapa? Kadang di sekolah kita setengah mati kita mau memperbaiki karakternya. Berapa sih lama waktu di sekolah dibandingkan dengan di rumah? Di sekolah ini dia paling lama 3-4 jam. Sedangkan di rumah dia kurang lebih sampai 16-17 jam. Jadi memang itu salah satu mungkin kendalanya, kita kesulitan kalau kita mau sedikit mau mengubah karakter anak. Jadi sekali lagi saya sampaikan, siapa tahu ada teman-teman yang mau kasih saran atau tanggapan, mungkin dari Ibu Nur, Ibu Samsurya, mungkin Ibu Guru Agama, Ibu Guru Agama 22, ada? Nah, iya, Ibu Nur, mungkin Ibu Nuriyati. Kasih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada CGP Ibu Sri Eka. Terutama ilmu yang Ibu berikan hari ini sangat bermanfaat untuk saya. Tadi untuk nilai positif, refleksi diri dalam nilai positif. Tadi ada untuk penempatan diri kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Di materi yang Ibu berikan ini sangat bermanfaat untuk saya. Tadi saya memang betul saya belum mendapatkan yang seperti ini, pemahaman yang ada tadi Ibu bagikan. Jadi di sini saya sangat berterima kasih. Materi-materi yang Ibu berikan ini sangat bermanfaat untuk kami seorang guru, untuk guna untuk pendidikan kita
yang berkelanjutan nanti. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Nurmiati, wali kelas 1, kelas 2. Masih ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, karena kita sudah di penghujung acara, untuk acara penutup kami serahkan kepada Ibu Guru Agama Islam untuk memimpin doa. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, baiklah, terima kasih untuk berkahnya pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda Allah wa ghufratan ba'da. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa min azabil wa asraril hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li walidayya wa lahum kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warhamna atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, dengan berakhirnya doa ini maka berakhir pula acara kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu Kepala Sekolah yang telah menghadiri kegiatan Ibu salah satu calon guru penggerak di SDN 1 Menangga. Sekali lagi kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.